Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anak sekalian kelas 8 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita semuanya dapat belajar bersama walaupun tidak bertatap muka, akan tetapi tidak mengurangi semangat kita semuanya untuk belajar, untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengetahuan ilmu Al-Quran, yaitu dalam pelajaran Al-Quran hadis. Anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita alim akan menyampaikan Al-Quran hadis tentang hukum bacaan mad arid li sukun. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, kalian nanti diupayakan untuk bisa mengetahui apa itu yang dimaksud dengan mad arid li sukun. Kemudian contoh-contohnya bisa mencontohkan dalam Al-Quran, dan yang berikutnya bisa menjelaskan cara membaca hukum bacaan mad arid li sukun. Anak sekalian, kita mulai bahwa mad arid li sukun itu adalah salah satu dari bentuk mad far'i. Ya, jadi ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli itu dinamakan dengan mad tabi'i. Kalau mad far'i itu macamnya banyak sekali. Salah satu di antaranya yaitu mad arid li sukun. Oke, yang dinamakan dengan mad arid li sukun itu adalah apabila terdapat mad tabi'i dan sesudahnya ada huruf hidup dalam satu kata. Namun huruf hidup tersebut dibaca mati karena diwakofkan. Jadi intinya yang dinamakan dengan mad arid li sukun itu adalah kalau ada mad tabi'i. Mad tabi'i itu fathah diikuti alif, wawu diikuti dhamma diikuti wawu, kasrah diikuti ya. Dan ketika mad tabi'i itu bertemu dengan huruf hijaiyah hidup dan diwakofkan. Baik wakof itu karena di akhir ayat maupun karena ada tanda wakof. Itu yang dinamakan dengan mad arid li sukun. Cara membacanya bagaimana? Kalau kita ketika membaca Al-Quran menemukan lafal yang mengandung mad arid li sukun, caranya yaitu boleh dibaca panjang. Yang pertama dibaca full atau panjang, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Ya. Boleh juga dibaca tawasud atau tengah-tengah, tidak panjang tapi pertengahan, sedang, yaitu jumlah harokatnya, cara membacanya 2 alif atau 1 atau 4 harokat. Yang ketiga, boleh dibaca qasar atau pendek, yaitu dibaca 1 alif, panjang 1 alif atau 2 harokat. Jadi cara membaca hukum bacaan mad arid li sukun itu adalah ada 3 cara, dan semuanya ini dibenarkan dalam ilmu tajwid. Yang pertama dengan tul, panjang. Ukurannya panjangnya bagaimana? Yaitu dibaca 6 harokat atau 3 alif. Boleh dibaca dengan cara tawasud atau sedang, yaitu ukuran panjangnya 4 harokat atau 2 alif. Ya. Cara yang ketiga, boleh ambil cara yang ketiga. Misalkan nafasnya terbatas. Ya, cara yang ketiga yaitu dengan cara qasar atau cara lebih pendek, yaitu ukurannya dibaca 1 alif atau 2 harokat. Ini cara membaca hukum bacaan mad arid li sukun, ada 3. Pilih salah satu, diperbolehkan. Ya. Sedangkan sebuah lafal dinamakan bacaan mad tabi'i apabila terdapat alif terletak setelah huruf
Setelahnya alif itu terletak di setelah huruf fathah. Contohnya qala, saro, ini ada alif terletak setelah ada harakat fathah. Yang kedua, wawu sukun terletak setelah dhammah. Contoh ya, Yusufa, Rasulu, ya, yu yang digaris bawah itu kan yu. Dan yang kedua yang digaris bawahi su. Nah, itu dhammah diikuti dhammah diikuti wawu. Dan yang ketiga ya sukun, ini matobi'i ya. Ya sukun terletak setelah kasrah. Nah, contoh fihi. Ya. Sekarang contoh-contoh lafal dalam Al-Quran yang mengandung hukum bacaan mad arid sukun. Itu diantaranya bisa kamu lihat di layar. Contoh yang pertama Rabbil Alamina. Rabbil Alamina. Yang tertulis warna merah itu adalah bacaan mad arid sukun. Alasannya kenapa? Karena ada mad tabi'i diikuti dengan huruf hijaiyah hidup berada di tanda waqaf. Diwakafkan itu bisa karena di akhir ayat maupun ada karena ada tanda waqaf. Ya, ini yang kedua, humul muflihun. Itu cara membacanya. Yang ditulis dengan tinta merah itu, yang ditebali dengan tinta merah itu adalah contoh mad arid sukun. Itu juga ada mad tabi'i berupa dhammah diikuti wawu bertemu dengan huruf hijaiyah nun berada di akhir ayat dan diwakafkan. Contoh yang ketiga, Malikin Nas. Nah, ini dalam surat An-Nas. Nah, ini yang ditulis dengan tinta warna kuning. Ya, itu ada mad tabi'i berupa fathah diikuti alif bertemu dengan huruf sin berada di akhir ayat. Malikin Nas. Ini cara membacanya 3 contoh ini boleh dibaca tul, boleh dibaca tawasud, dan boleh dibaca qasr tergantung dari kemampuan kita dalam nafas kita masing-masing. Kalau nafas kita panjang, boleh kita memilih dengan cara tul, yaitu 6 alif 3 harokat 3 alif. Nafasnya yang sedang boleh memakai dengan tawasud, yaitu 4 harokat atau 2 alif. Yang nafasnya masih pemula, masih pendek, Anda bisa nafas panjang, boleh mengambil yang ketiga, yaitu qasr, yaitu dengan 1 alif atau 2 harokat. Nah, ini ya. Jadi ini yang bisa paling sampaikan. Jadi kesimpulannya bahwa hukum bacaan mad arid sukun itu ciri-cirinya adalah kalau ada mad tabi'i diikuti dengan huruf hijaiyah hidup dan diwakafkan. Diwakafkan itu sebabnya bisa karena di akhir ayat dan bisa karena ada tanda waqaf. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya ada 3 cara. Pilih salah satu, semuanya benar. Ya, boleh dengan ta'tul, boleh dengan tawasud, dan boleh dengan qasr. Demikian mudah-mudahan materi yang paling sampaikan dalam pertemuan ini yang berkaitan dengan hukum bacaan mad arid sukun ini benar-benar bermanfaat sehingga memudahkan kalian untuk mengidentifikasi dalam Al-Quran mana-mana lafal yang mengandung hukum bacaan mad arid sukun dan kamu bisa mempraktekkan cara membacanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya dalam materi yang berbeda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup KBM pada hari ini, KBM online pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.